ketika ini kita bercak putih itu ya, ketika anak ini dirawat berapa lama? Kurang lebih itu hampir 40 harian. 40 hari. Ketika keluar terakhir kan mungkin kan juga ada evaluasi, mungkin di scan lagi bercaknya putih itu. Ketika meninggalkan 40 hari keluar itu kondisi yang bercak putih itu, yang saraf yang rusak itu seperti apa? Mengecil yang mulia. Mengecil, tapi tetap masih ada. Tetap masih ada. Masih ada. Apakah itu juga, ini kan si anak kan ada di luar nih. Apakah masih juga dipantau tertentu, maksudnya untuk bagaimana kondisinya si bercak putih yang saraf yang rusak itu masih tetap dievaluasi? Masih yang mulia. Masih jadi, dalam kontrolnya kita. Terakhir itu bulan lalu pas kontrol bulanan. Kondisinya seperti apa? Kondisi beliau memang satu, jalannya masih belum seimbang. Jadi pada beberapa meter itu tampak oleng ke sisi sebelah kiri satu. Yang kedua, fungsi kognisinya belum kembali seperti semula. Yang ketiga itu ada sedikit gejala eksplosif yang muncul. Apa itu? Jadi misalnya seperti contoh beliau bicara sama saya gangguin sedikit. Yuk makan yuk, diam kau. Nah kenapa? Karena itu gejala kognisi yang muncul akibat kerusakan yang ada dari jembatan otak tersebut. Jadi gejala koneksi terus dia bagaimana bersosialisasi, bagaimana dia bisa mengerti emosi, bahasa dari seseorang, itu sepertinya belum kembali seperti semula. Jadi itu talent fungsi, karena ada saraf yang rusak sehingga fungsi itu akhirnya terganggu. Betul. Terganggu itu ya. Jadi itu diakibatkan dari ada saraf yang rusak itu. Baik, betul yang mulia. Di samping itu, saudara juga ada temukan yang lain berkaitan dengan ini luka dalam kepala itu. Sebenarnya sih kita menemukan memang utamanya itu memang trauma kepalanya atau diffuse axonal injury-nya. Tapi memang itu ada merembet kepada yang lain, seperti ada infeksi paru akibat daripada trauma tersebut. Nah, berikutnya itu juga memang gangguan berbicara. Nah, dan berikutnya itu infeksi yang dialami itu terus terang selama 30 hari pertama perawatan itu sangat sulit sekali untuk dikontrol. Itu kurang lebih itu demam itu sampai beberapa kali sewaktu perawatan, dan itu antibiotik yang diberikan pun juga pada demam kedua itu semuanya resisten. Hanya ada satu yang masih mempan dan untungnya survive. Tadi saudara mengatakan bahwa ada keseimbangan terganggu. Betul. Keseimbangan terganggu. Itu berarti kan ada saraf-saraf yang untuk berfungsi untuk berkaitan dengan keseimbangan juga terganggu. Betul yang mulia. Itu pusatnya itu tadi di antaranya karena penghubungnya itu. Betul. Memang pada diffuse axonal injury itu memang yang terlihat dari MRI itu memang hanya di corpus callosum atau di jembatan tadi yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri. Tetapi diffuse axonal injury itu tidak semata-mata hanya yang terlihat dari MRI yang menimbulkan gejala. Diffuse axonal injury itu semua sarung saraf yang ada di otak bagian dalam atau white matter namanya itu mengalami robekan akibat proses adanya trauma yang berat. Ini kadang-kadang tidak bisa terlihat dari MRI. Nah memang dia hanya bisa dilihat dari hasil patologi, tapi itu biasa kita lakukan pada kasus orang sudah pass away. Jadi kita lakukan otopsi. Nah ini yang memang tidak terlihat dari MRI, tetapi dari gejalanya, gangguan keseimbangannya tidak semata-mata disebabkan dari jembatan yang rusak tadi. Ada area otak lain yang tidak tercitrakan pada MRI yang tidak terlihat. Kemungkinan besar kalau kita lihat daripada area keseimbangannya terganggu, fungsi berbicaranya terganggu, emosinya terganggu, dan kognisinya terganggu, yang kita sebenarnya fungsi eksekutif, itu pasti ada benturan di otak besarnya. Baik, kan saudara di dalam berita acara itu antara lain mengatakan bahwa dapat mengakibatkan cacat permanen. Di antara tanda petik dapat. Artinya, tapi saudara melihat progresnya terakhir seperti yang pemeriksaan terakhir, progresnya seperti itu. Menurut pendapat saudara, bisa enggak ini progresnya itu bisa pulih? Kalau 100% sepertinya tidak yang mulia. 100% tidak itu maksudnya selamanya?
Iya, karena bagaimanapun juga ini ada bekas luka yang masih permanen di area sana. Ini kita bisa ambil contohnya pada kasus seperti orang stroke. Walaupun stroke-nya itu sudah dalam tanda kutip semua faktor risikonya terkontrol, tapi tetap orang tersebut pasti ada mengalami dalam tanda kutip disabilitas. Kekuatan motorik tangan sebenarnya pasti tidak sama dengan motorik kakinya. Hal ini juga berlaku ketika terjadi bekas luka di area cedera tersebut dan menimbulkan bekas, pasti dia tidak akan kembali 100% seperti semula. Baik.